Dan kita bersyukur kepada Allah karena kita dijadikan umat Nabi Muhammad SAW, dan kita dijadikan di dalam hati kita keimanan, kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasa rindu kita ingin berjumpa dengan Allah, ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, sehingga ketika kita di dalam puncak rasa syukur, kita akan merasa tidak memiliki apa-apa. Dan alhamdulillah, Allah telah memberikan kita banyak hal, kesehatan mata kita yang bisa melihat, kesehatan kaki kita yang bisa melangkah, kesehatan hidung kita yang bisa membau, ya. Dan alhamdulillah kita sedang diberi nikmat Allah bisa membedakan bau wangi, bau segar, dan bau minyak tawon pada malam ini. Alhamdulillah. Ada yang bau minyak tawon ya? Ya, saya suka minyak tawon, Masya Allah. Agar tidak dientuk tawon ya, Masya Allah. Itu minyak yang insya Allah saya pakai ketika nanti saya di usia tertentu ya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis zikir, majelis ilmu, di mana di sini kita saling memberikan haknya kaum muslimin, hubungan kita sama kaum muslimin, yaitu saling menasihati karena Allah. Kita sampai di dalam pembahasan kita min akhlaqis salaf, yaitu adamul ujub wal idlal bi syai'in min a'malihim, yaitu bagaimana akhlaknya orang-orang soleh terdahulu. Mereka menjauhi ujub, mereka menjauhi ta'jub kepada diri sendiri, dan memutus perkara-perkara amalan-amalan yang mengundang, yang mengarahkan kepada membanggakan diri sendiri. Dan mereka bal yaron an-naqs wal qusur fi ta'atihim, dan mereka itu selalu memandang bahwa ketaatannya ini kurang, belum sempurna, ketaatannya ini enggak ada apa-apanya. Fadlam an sayyiatihim, merasa dosanya itu penuh. Ini akhlak mereka itu. Kenapa sih kalau membahas ujub itu selalu berbicara tentang bagaimana kita merasa an-naqs wal qusur fi ta'atihim, yaitu merasa kurang, merasa tidak sempurna bagaimana ketaatannya, dan merasa betapa dosa kita besar. Fadlan min sayyiatihim. Kenapa ada urusannya dengan dosa? Dan ketahuilah, ada rahasia di balik dosa. Ada rahasia di balik dosa. Kenapa sih Allah itu menciptakan kita mahalul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan dosa? Ini penting. Kenapa begitu? Karena di dalam sabda Nabi SAW, beliau bersabda di dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, dikutip dari kitab Syu'abul Iman, kitabnya Al-Imam Al-Baihaqi yang sangat terkenal itu. Dan hadis ini kata Al-Munawi sanadnya jayyid. Beliau bersabda, "Lau lam takunu tudznibun." Seandainya kalian itu seandainya tidak ada dosa di dalam diri kalian, khasyitu alaikum ma huwa akbaru min dzalikal ujub wal ujub, yang aku khawatirkan kalian itu akan ujub sampai diulang oleh Nabi SAW. Kalau seandainya kalian itu tidak punya dosa, saya khawatir kalian akan ujub. Iya, ujub sampai begitu Nabi bilang. Inilah pentingnya kalau kita punya salah itu, sehingga tidak ada celah untuk membanggakan diri. Kalau kemarin kita membahas bagaimana tentang kesombongan beberapa waktu yang lalu, kita sama sekali tidak mempunyai sesuatu yang layak disombongkan, karena semuanya pemberian. Tidak ada satupun yang tidak pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, namun tidak hanya itu yang harus kita pahami. Kita ini sama-sama pendosa, sama-sama suka salah. Satu hari aja pasti ada salah.
seandainya kesalahan itu tidak mengandung dosa, pasti ada salah. Entah salah menaruh barang, entah lupa di dalam menaruh kontak kacamata, ada saja. Lupa tidak terlalu rapat menutup kulkas sehingga tonggol entek di gondol kucing dan lain-lain. Itu pasti ada salah. Lah memang harus gitu. Kita itu harus ada salah. Kita itu harus tahu bahwa kita manusia yang punya salah. Sehingga apa celahnya untuk membanggakan diri ya, Pak? Secerdas-cerdasnya orang pasti ada lupanya. Semutkin-mutkinnya seseorang menghafal matan, menghafal Al-Quran, lupa juga kok. Lupa juga. Bahkan jamaah barakallahu fikum, ini harus ada di dalam diri kita. Kan kita bersyukur ketika menemui diri kita lupa, alhamdulillah saya manusia. Tidak ada yang bisa dibanggakan dari diri saya. Nah, ketika menemui orang lain yang suka lupa, alhamdulillah engkau manusia. Sehingga tidak ada satu celah pun yang bisa kita banggakan. Ya, lupa. Nah, maka jamaah barakallahu fikum, ada ulama salaf, beliau bernama Al-Muttalib bin Abdillah yaqul, karena kita mengutip bagaimana akhlaknya para salaf, orang-orang soleh terdahulu, enggak hanya mencontoh bagaimana apa yang dipakai, tapi bagaimana apa yang di dalam hatinya. Makanya Muttalib bin Abdillah rahimahullah dia mengatakan, ya, jadi beliau mengatakan, la an abahid na'iman wa asbaha nadiman ahabbu ilayya min an abai qa'iman wa asbaha mu'jaban. Jadi seandainya saya itu di malam hari itu tidur, maksudnya nggak bangun tahajud, karena bagi para salaf itu tidur nggak ada remnya sampai subuh. Apalagi yang ahlul kerinan ini, itu aib bagi mereka. Seandainya semalam saya tidur, nggak bangun tahajud, nggak bangun sholat malam, dan setelah itu di pagi harinya saya bangun terjaga, lebih aku sukai daripada malam harinya aku bangun, aku sholat, kemudian di pagi harinya aku bangga dengan amalanku. Bisa dipahami? Ketika mengamalkan sesuatu, terus entah itu sedang mengamalkan terus bangga, atau nantinya bangga, atau ada bisikan-bisikan yang membuat kita bangga. Masya Allah ya, sampai ini sholat tahajudnya Masya Allah sampai abu. Tidak hanya kakinya, sauntu-untunya kuabe abu, pipi-pipi ini. Lo lagi bikin untuk tawon, beda. Nah, itu makanya setiap ada pintu yang bisa membuat kita bangga, ketahuilah di dalam sunnah bagaimana syariat yang ketika ada orang yang memuji kita berlebihan, tapi nggak harus dilakukan. Karena Nabi ambil pasir, kemudian pasir itu arahkan ke wajahnya. Ini ibaroh ya, nggak harus dilakukan kayak gitu. Terus di sini dipuji orang karena ibadahnya. Sebentar, saya mau keluar dulu, boleh wedi. Ya, tidak harus gitu. Maksudnya ini menunjukkan bahwa sikap kita dipuji itu nggak senang, kurang suka dipuji berlebihan. Kalau sampai di dalam diri kita dipuji itu, waduh, bunga rasanya hati kalau dipuji, nyapu kalau dipuji itu tuang bauan ternoseknya, masya Allah. Atau kemudian beramal tujuannya agar dipuji. Dia sedang melemahkan diri sendiri, sehingga bahkan bahan bakar taatannya itu pujian. Ya, enggak begitu. Sungguh kita mengetahui bahwa ketika beramal, kok setelah itu membanggakan diri sendiri, entah itu terpancing dengan pujian orang lain, atau memancing diri agar orang lain memuji kita, maka ketahuilah lebih baik tidak mengamalkan, kemudian enggak ujub. Oh ngono ya, iki harus tak amal ini. Wah ini jangan pulang dulu ngajinya. Oh jadi lebih baik nggak ngamalkan terus nggak ujub ya? Nggak gitu. Lebih baik itu mengamalkan tapi nggak ujub. Ini kan pilihannya kayak gini.
pilih mana? Misalkan tak tanya mas ini yang ganteng masya Allah, pilih istri cantik, sebentar, pilihannya loro, nasuhan ya. Enggak dulu, pilih istri cantik, cantik wayu nemen, tapi ngentutan. Jadi berdua detik ngentut, ya, terus ngompolan. Atau istri yang kurang cantik tapi suka marah-marah. Lah kita nggak milih dua-duanya. Kita memilih itu istri yang cantik solihah, kan gitu. Milih miskin tapi sehat, apa kaya tapi TBC kanker paru. Lah ya nggak milih dua-duanya. Kita memilih sehat, kemudian harta cukup untuk taat kepada Allah. Ini untuk menepis syubhat di dalam kepala kita, keraguan-raguan. Oh iya, jari ini Mutarif bin Abdillah tadi, ketika aku tidur di malam hari nggak bangun tahajud, itu lebih aku sukai daripada aku bangun tahajud tapi di pagi harinya aku membanggakan tahajudku. Nah ini tidak milih uyon, mending tidak membanggakan diri dan tidak tahajud. Tidak milih itu kita. Kita itu memilih bagaimana? Kita memilih bangun malam, beribadah dan tidak ujub. Ya percuma. Akhirnya kan begini, ada anggapan, percuma ini sholat tapi medit. Mending nggak medit tapi nggak sholat, kan nggak mending. Sing mending itu sholat nggak medit. Itu percuma walaupun ibadah haji, tapi ketika pulang ke tanah air ternyata dia akhlaknya masih kurang baik. Loh, tidak ada yang percuma. Mending aku ndak haji, ndak umroh, tapi akhlaknya baik. Lah itu sudah membanggakan diri dia. Ya. Sungguh membanggakan diri itu nggak cocok bagi orang beriman dan bagi manusia. Apa yang dibanggakan? Yang dibanggakan apa? Gak ada yang kita banggakan. Makanya Wakan al-Hasan al-Basri yaqul, Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah dia mengatakan begini, seandainya lau anna amal ibni Adam kullu kana hasanan, seandainya semua amalnya manusia itu semuanya baik, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, yahliku nafsa minal ujub, maka yang membinasakan adalah ujub. Ujub itu membanggakan diri sendiri, itu menghapus amal. Menghapus amal, benar itu. Bangga dengan sholatnya, bangga dengan puasanya, puasa sunnahnya, sholat malamnya, bangga dengan sedekahnya, haji dan umrohnya, bangga dengan fisiknya yang kuat, yang sehat, bangga dengan ketampanannya, kecantikannya. Itu semuanya menghapus amal, ya, terhapus amal. Maka jamaah barakallahu fikum, maka tidak ada yang mending-mendingan. Ya mending ndak amal tapi ndak ujub, nggak membanggakan diri sendiri, ya ndak mending. Yang mending itu adalah kita beramal dan kita menghilangkan ujub. Nah, sama barakallahu dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri demikian, yahliku nafsa minal ujub walakin Allah Ta'ala yutalahu bisyuhudin naqas fihi rahmati bih. Namun Allah itu kalau memberikan rahmat kepada kita itu diberikan rasa kurang di dalam ketaatan kita. Gitu. Itu Allah memberikan kasih sayang kepada kita. Masya Allah ya, sama ini ngurus masjid, wis amali sama nakeh, waduh ndak ono apa-apane ambek dosa. Masya Allah, merasa kurang terus dalam ketaatan. Sampai ini luar biasa ya. Umroh 50 kali loh, 60 kali ya Bu. Oh salah hitung, sorry. Nah umroh 60 kali dibanggakan, sementara Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau umroh 1000 kali dan beliau tidak pernah membanggakan umrohnya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu umrah berapa kali? 1000 kali. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kita semua. Maka seseorang yang diberikan rahmat di dalam hatinya, itu tandanya adalah selalu merasa kurang dengan ketaatannya dan selalu fadlan min sayyi'atihim, sebagaimana dikatakan di dalam
tema di dalam judul pembahasan ini, fadlan min sayyi'atihim, merasa dosanya banyak tapi dia merasa amalnya sedikit, nggak ada apa-apanya. Seandainya ada manusia yang boleh membanggakan amalnya, itu ya Rasulullah. Rasulullah tidak ada lagi. Dan kita nabi ya bukan. Kita ini masih pembelajar. Setiap hari punya salah. Setiap hari masih lupa naruh kunci. Setiap hari kadang-kadang kita suami-suami yang masih kadang-kadang khilaf sama istri, membentak istrinya. Kita itu masih kadang-kadang istri yang kadang-kadang nadanya masih lebih tinggi dibanding nada suaminya. Tuh, apa yang dibanggakan? Suka khilaf kok. Gitu, suka lupa juga. Ya. Maka jamaah barakallahu fikum, ketahuilah bahwa sikap bagaimana orang-orang saleh terdahulu. Kana salaf idza asna ahadum alaihim khairan yaqulun. Orang-orang saleh terdahulu itu kalau sekiranya ada orang lain memuji dirinya, inilah kalau dipuji, hafalkan doa ini. Kita talaki tentang doa ini. Dia mengatakan, orang-orang soleh terdahulu mengatakan, Allahumma ja'alni khairan mimma yaqulun. Ya Allah, jadikanlah aku sebaik apa yang dia katakan. Dan kemudian waghfirli ma la ya'lamun. Ampunilah dosa yang mereka tidak tahu dosa-dosaku. Nah, sehingga begini kan, ketika dipuji kita tidak terbang, dan ketika dihina kita tidak tumbang. Sehingga kita dipuji, mereka tidak tahu aib kita, tidak usah mengatakan aibnya. Sama ini masya Allah ya, sholatnya luar biasa. Loh, aku itu kerinan itu seminggu ping telu. Tidak usah dibilang itu aib. Tidak usah bilang, sama ini sodakon luar biasa. Loh kok ero? Iya, tadi saya tahu di belakang sama nyemplung uang 50.000 untuk sodako. Kita juga tidak perlu bilang, iki loh sodakoku yang pertama di 3 tahun terakhir. Tidak usah bilang gitu juga, karena aib, medet itu aib. Medet kok ditutuno. Ya. Sehingga yang kita katakan adalah Allahumma ja'alni khairan mimma yaqulun. Ya Allah, jadikanlah aku sebaik yang mereka katakan. Dan kemudian meminta kepada Allah, waghfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah aku dari apa yang tidak mereka ketahui, yaitu aibku banyak. Itu yang harus diendapkan di dalam hati kita untuk mencegah hangusnya amal. Weman loh, sholat 60 tahun terus hangus gara-gara membanggakan diri. Allah nggak suka. Bagaimana cara mengembalikannya? Segera taubat. Semoga Allah mengembalikannya lagi. Semoga kita husnudzon. Ya. Kemudian wa kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqul. Ini kita lihat bagaimana ahli surga ini. Ini ahli surga. Umar bin Khattab bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kalau seandainya beliau dipuji, ini doanya beliau, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma yaqulun. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan yang mereka katakan. Min syarri ma yaqulun wa as'aluka an taghfira li ma la ya'lamun. Ya Allah, aku memohon ampun dari yang mereka tidak ketahui tentangku. Loh, ahli surga. Surga kayak dewe ya sudah mati jelas. Entah nanti dikum di neraka berapa ratus tahun itu kita belum tahu. Sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah dikabarkan, "Hei Umar, Anda di antara 10 sahabat Nabi yang masuk surga tanpa hisab." Tapi saya merasa kayak gini. Pantas apakah kita lebih baik daripada Umar bin Khattab? Amalan kita nggak ada apa-apanya dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pemberani, kita penakut. Beliau tidak cinta kematian, kita cinta kehidupan. Beliau tidak pelit, kita pelitnya setengah mati. Beliau sholatnya luar biasa, kita sholatnya nggak biasa. Bukan biasa, nggak biasa. Beliau berjihad,
kita rebahan. Loh, coba apa kemudian dibanding Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Beliau surganya jelas tapi tetap rendah hati. Makanya ciri-cirinya orang itu yang semakin tidak jelas surganya itu semakin dia membanggakan diri terhadap amal. Membanggakan diri terhadap ketamanan, kecantikan, ini kan jelas. Oh ayu, oh ganteng. Amal ini, sholat kita tadi 100% kan diterima Allah? Kita husnudzon, hanya bisa rojak, berharap kepada Allah, dan khauf, takut kalau nggak diterima. Itu dua sikap itu aja. Nggak ada yang bisa memastikan bahwa habis sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus ngawangin pahala 100%. Nggak tahu kita. Rapotannya nanti setelah mati. Tuh, sesuatu yang nggak jelas kita banggakan. Sementara, masya Allah. Jadi kita itu aneh, kan? Orang yang membanggakan diri itu aneh. Orang membanggakan sesuatu yang nampak, mobil, bome kan nampak tuh. Warnanya ini hitam hijau kan nampak. Nggak pantas sih. Cuma rodok pantas gitu. Soalnya nampak. Nah ini membanggakan amal. Wah luar biasa, membanggakan amal. Sungguh nggak pantas. Ya. Jadi itu kalau misalkan nggak hafal doanya, bahasa Indonesia. Ketika dipuji, ya Allah, ini kan biasanya kalau reuni itu pujiannya gini, ya Allah glowing ya zaman ya tambah langsing, nggak usah biasa, nggak usah begitu doa. Apanya gunanya glowing, tapi tidak tersentuh wudu, tidak glowingnya wajah itu tidak ditelungkupkan di sajadah. Apa gunanya langsing? Kalau ringannya entengnya tubuh itu tidak enteng membawa kita ke masjid. Nah, sehingga kita itu mental orang beriman itu nggak suka dipuji, sehingga nanti hasilnya adalah ketika ngaji tentang akhlaknya orang-orang soleh terdahulu itu menjadikan pujian dan celaan sama nggak ada bedanya. Ketika dicela mungkin benar wajahnya penuh aib dan kita busuk sebenarnya. Kalau seandainya dipuji, lah ngapain terbang? Wong ini semua pemberian. Enggak layak kita membanggakan diri di hadapan manusia. Sehingga ada perkataan salaf Bishr al-Hafi rahimahullah ta'ala, dia mengatakan idza ra'aital 'abd la jaujan mumariyan bil ilmi ma'jaban binasti. Jika kamu mengetahui ada seseorang itu bangga dengan ilmunya, dia berilmu, pinter, entah itu bangga karena nilai matematikanya 10, entah bangga karena dia juara kelas, entah bangga karena dia juara olimpiade, hafalannya banyak, menjadi ulama yang terpandang karena kepintarannya, karena ilmunya. Maka dikatakan oleh Bishr al-Hafi rahimahullah ta'ala, fa'alamu annahu qad istakmal al-khasarah. Maka sesungguhnya aku sangat paham bahwa dia telah merugi dengan sempurna. Lah, membanggakan ilmu, membanggakan karena dia S1, S2, S3, membanggakan karena dia profesor, guru besar, seorang pemegang sanad ilmu, sementara itu semuanya pemberian dari Allah. Utul ilma, Allah yang ngasih itu, Allah yang ngasih ilmu itu, dan tidak ada dari sumber sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu murni memang pemberian, tidak ada yang karena upaya kita. Loh kan pintar saya karena sinau. Bukankah satu kelas semuanya sinau belajar, tapi kenapa kok hasilnya nggak sama? Karena memang itu semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seandainya dia punya prestasi di organisasi, karena strateginya prestasi perdagangan, karena strategi marketingnya, itu semuanya pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak layak untuk dibanggakan, agar kita tidak merugi. Maka jamaah barakallahu fikum, dikatakan oleh pengarang kitab ini, yaitu kan salaf rahimahumullah,
Jadi orang-orang soleh terdahulu itu ma'akasroti mujahadah, mereka semua itu mujahadahnya banyak. Mujahadah itu bersungguh-sungguh di dalam beramal, itu kesungguhannya banyak banget, kesungguhannya nuntut ilmunya lebih sungguh-sungguh daripada kita, ibadahnya lebih sungguh-sungguh daripada kita, belajarnya semuanya lebih sungguh-sungguh, puasanya juga, menahan pandangannya, menahan syahwatnya, menahan syahwat makannya lebih sungguh-sungguh daripada kita. Nah, sehingga kita tidak ada bandingannya, ya. Ma'akasroti mujahadati nufusihim fil ibadat, ibadahnya mereka, mujahadahnya luar biasa. Wa tarkus syahwat, mereka meninggalkan syahwat dengan sungguh-sungguh. Mereka meninggalkan bagaimana syahwat yang bisa melalaikan, bisa menguasai akalnya itu dengan sungguh-sungguh. La yardawna an anfusihim wa hada ma jamu alaihi indal qaum. Dan semua orang pasti sepakat bagaimana keimanannya sahabat Nabi, bagaimana amalnya sahabat Nabi. Tadi saya kan ngomong Ibnu Umar tuh. Ibnu Umar itu julukannya tahu nggak? Sang peniru Nabi. Ibnu Umar, putranya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sang peniru Nabi. Tidaklah ada satu amalan yang dilakukan Nabi kecuali semuanya ditiru. Semuanya ditiru. Nabi pernah berjalan, kemudian berhenti, setelah itu doa sambil berdiri dilakukan oleh Ibnu Umar. Nabi makan labu, beliau makan labu. Semuanya ditiru. Nabi makan menggunakan tangan kanan, Nabi makan menggunakan jarinya yang 3. Ya, Nabi makan bakso ya ora ngono ya garpu, maksudnya enggak boleh berlebihan. Ya. Nabi melakukan sholat malam, Nabi melakukan zikir ini, zikir itu, semuanya ditiru oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Namun beliau tidak membanggakan amalnya. Dan kalau kita hitung tuh, kita iseng-iseng ambil kertas Bapak Ibu saudara-saudariku barakallahu fikum, berapa amalan apa saja yang kita niru Nabi ya. Oh ini sajane mau niru tapi mek sunah. Oh mek sunah. Mek sunah. Mek sunahnya itu loh kok banyak. Mek sunah. Oh makruh, oh mubah. Masya Allah, tabarakallah wa subhanallah. Yang kita tiru dari Nabi sedikit. Ibnu Umar yang ditiru, beliau meniru Nabi banyak sekali, dan beliau tidak membanggakan diri. Ya, seandainya apa si Ibnu Umar, Abdullah bin Umar ya, misalkan beliau, tapi tidak mungkin. Misalkan beliau terlunta-lunta di akhirat, lah ayahnya di surga. Ya, masa nanti tidak dikatrol? Tapi nggak mungkin. Ibnu Umar itu masuk di jajaran sahabat yang ulama, dan masuk dikatakan ulama, masuk di dalam firman Allah radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Sahabat Nabi. Mana mungkin meninggalnya seseorang yang diridhoi Allah terus kemudian enggak masuk surga? Ya enggak mungkin. Enggak mungkin. Beliau ahli surga insyaallah. Bismillah. Kita dengan amal yang sedikit dan terbatas ini, mudah-mudahan kualitas yang sedikit ini kualitas, karena memang Allah itu mencari kualitas amal kita. Kasih sayang Allah itu tidak terletak di banyaknya amal, tapi kualitasnya amal. Ayyuhum ahsanu amala. Allah itu menguji siapa di antara kalian yang ahsan amalnya, amal yang paling baik, bukan ayyukum aktsaru amala. Di antara kalian siapa yang paling banyak amalnya, tapi yang paling baik amalnya. Bisa jadi membawa banyak, tapi ngantep-ngantepi tok, ngabot-ngaboti, cuma memberatkan di dalam perjalanan menuju akhirat. Tapi ketika ditimbang, tukang timbangnya nggak mau. Saya nggak butuh spek ini, kata tukang
tukang timbangnya. Gak butuh spek ini saya. Speknya yang bagus, kualitas. Akhirnya dibuang bawaannya. Tuh, yang sabar, yang fokus ngajinya walaupun mendengar suara piring bersautan ya, masya Allah. Sudah dengar gosip bahwa nanti kita akan baik, barakallahu fikum. Makanya ada perkataan, ya, ada perkataan kana Abdul Aziz bin Abi Rawad rahimahullah taala, ini ulama salaf. Ya, Abdul Aziz bin Abi Rawad rahimahullah taala yaqul, beliau mengatakan idza dzakarta ahwal salaf bainana iftad, ya, dikatakan bainana iftad, ya apa macam ini, idza dzakarta ahwal salaf bainana iftad tadahna iftadahna, tahu enggak iftadahna, yaitu bainana iftadahna kullana. Kalau engkau, katanya Abdul Aziz bin Abi Rawad, kalau engkau mengetahui bagaimana kondisi orang-orang soleh terdahulu, terus dibanding kita, ya Allah, gak ada bandingannya, gak ada bandingannya. Kita akan iftadah, kita akan malu. Kalau kita melihat para salafi, kita bisa malu kita. Sholatnya mereka begitu, kita begini. Puasanya mereka begitu, kita begini. Mereka begitu tawadhu, kita sombongnya minta ampun. Mereka ketika mau beramal secepat kilat, mau melaksanakan, kita masih males-malesan. Mereka begitu takut tentang azab kubur, kita nggak ngefek dibicarakan azab kubur itu. Azab kubur begitu menakutkan. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kalau bicara tentang azab kubur, itu takutnya luar biasa. Lu nggak takut neraka, ya takut. Tapi yang lebih menakutkan ini azab kubur. Itu bisa nangis Umar bin Khattab itu. Walaupun orangnya sangar, setan takut sama dia, musuh takut sama dia, manusia sungkan, para wanita itu sungkan sama dia. Nggak mau memandang Umar itu takut gitu. Tapi masya Allah, hatinya lembut, mudah menangis, apalagi tentang azab kubur itu. Karena dia mengatakan tidak ada yang lebih menakutkan kecuali azab kubur. Karena kalau seseorang sukses di azab kubur, terhindar dari azab kubur, sukses di alam kubur, maka setelahnya akan enteng perjalanan menuju surga. Tapi kalau sampai nggak sukses, aduh, berat. Makanya beliau tidak pernah meninggalkan yaitu doa sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabil jahannam. Enggak pernah beliau meninggalkan. Takut beliau nanti diazab di kubur. Takut sekali beliau. Padahal surganya jelas ya? Jelas. Seharusnya kan pede, tinggal sholat, setelah itu dirinya sedikit pulang, leyeh-leyeh rebahan, undang putu, kan gitu sebenarnya. Tapi enggak ya, tambah ngajinya luar biasa, tambah amalnya luar biasa, nangisnya banyak, enggak ini, ketawanya banyak. Tapi beliau nangisnya banyak, apa buktinya? Ketika beliau meninggal, dikatakan oleh sahabat lain, di pipinya Umar itu ada seperti membekas jalur. Ternyata itu dikatakan di dalam syair itu termasuk min sabili dumu, itu merupakan jalurnya air matanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masya Allah. Bukan berarti nggak boleh happy healing kemana, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Wong Nabi bilang sa'ah. Ayo kita butuh santai, kita butuh relax, kita butuh hiburan sejenak. Ya. Tapi nggak boleh yang namanya lebih sibuk ke healing daripada ketaatan. Sedangkan ketaatan bagi orang beriman adalah the real healing. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada diskusi? Monggo. Atau di channel ada yang bertanya?
Enggak ada. Ada diskusi mungkin? Kalau enggak ada saya lanjutkan. Biasanya Ustaz Ilyas yang tanya. Gila kan? Ya. Oh, Masya Allah. Iya. Iya. Ini sebenarnya pertanyaan yang cocok saya tanyakan. Gimana caranya agar Hendra Ubay tidak ujub? Yang pertama, semuanya pemberian. Gak pantas barang weh-wehan kok dibanggakan. Semuanya pemberian. Yang kedua, sebagaimana dikatakan, kita ini tempatnya salah dan lupa. Lah ya salah itu. Si lupa pendosa apanya yang dibanggakan. Kemudian yang ketiga, kita itu dalam tidak ada apa-apanya dengan orang soleh terdahulu. Jadi bandingkannya amal itu dengan orang zaman dulu. Sehingga kalau ada perkataan penak zaman kuno, itu yang pantas mengatakan adalah sahabat Nabi. Ya. Tapi mereka tidak mengatakan penak zaman kuno. Ya. Aku ikut jihad lo, inti orang. Ya. Tidak begitu. Sehingga kita selalu membandingkan kita dengan orang-orang soleh dahulu. Penting baca sirah sahabiah gitu, penting. Sirah sahabat. Kalau ibu-ibu baca sirah sahabiah. Ya Allah, dibanding amalnya. Contoh gini. Yang suka aksesoris itu laki-laki apa perempuan? Halo. Enggak ngaku. Perempuan, sepakat perempuan, walaupun perempuan tidak sepakat. Lah bukti ini laki-laki tidak pernah beli bros. Ya. Masker hijau cukup. Tapi perempuan ada masker polkadot ireng, polkadot kuning. Ya memang perempuan begitu, suka sesuatu. Tapi menggunakan pakaian yang bagus di dalam kondangan, hajatan dan lain-lain. Itu sebenarnya pernahkah terselip di dalam hati kita bahwa itu tujuannya untuk membanggakan diri? Biar dibilang, oh tasnya bermerek. Tahu nggak harga tasnya? Pemberian Atta Halilintar ke Santir. Nah, tas hijau, ibu-ibu kita pancing. Itu harganya 200 juta. Sehingga apakah seandainya panjenengan punya tas itu, apakah bangga mana? Enggak. Sehingga orang beriman itu di tangan kanannya ini adalah tas bermerek 200 juta, di sini adalah tas merah yang omboy sing kena hewan dan pare kangkung gobes tas abang. Iya. Mana yang membanggakan kita? Tidak ada. Apakah kemudian kalau kita membawa tas yang mahal ini terus jalannya beda gitu? Oh ini beteteng ya. Terus kemudian kalau bawa tas kresek itu terus diuntel-untel isin gitu, kerungu kresek menurut isin. Enggak, dua-duanya enggak ada bedanya. Itulah orang kalau sudah selamat Allah beri rahmat, yaitu selamat dari ujub. Namun kita manusia biasa. Seandainya sesekali iya jadi sorok itu ya Allah enak. Astagfirullah. Langsung tobat. Iya jadi hafalan itu lumayan. Astagfirullah. Langsung tobat, jangan nunggu terlewat 2 detik, 1 detik, 2 detik. Langsung tobat. Dipuji Masya Allah, skincare opo sampean Bu kok saiki jerawate ilang ya. Uang kah? Yang ini kilo skincare larang rek. Enggak. Ya astagfirullahaladzim. Pemberian Allah, jerawat Allah yang ngasih, kesembuhan Allah yang ngasih. Ya. Pokoknya semua pemberian tidak ada yang bisa kita banggakan. Ya. Satu pertanyaan terakhir dari mas-mas ini. Ada? Nggih. Wah, adzan dulu? Nggih, monggo. Oh iya, waktunya adzan ya. Sebentar, ini ada yang tanya nggak? Kalau ada kita tutup ya. Baik. Alhamdulillah
Kita tutup kajian kali ini dan insyaallah dua pekan mendatang kita akan mengorek hati kita mana yang ada kotoran dan dibuang dengan mencontoh orang-orang saleh terdahulu. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka